Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya, Bu Nuna. Masih di pelajaran matematika kelas 8 SMP Hasyim As'ari Tulangan, Spehasa Bisa. Baik anak-anak, materi kita yang kedua adalah koordinat kartesius. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar ya. Berdoa silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, koordinat kartesius sudah sering kalian lihat. Salah satunya adalah di peta. Ini pelajaran IPS ya. Indonesia berada di koordinat berapa sih? Nah, sudah ada kata koordinat, berarti kita sudah bisa pakai ilmu ini untuk membaca peta Indonesia. Indonesia berada di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Yang 0 derajat lintang utara itu berarti ada beberapa bagian Indonesia yang tepat dilalui oleh garis khatulistiwa. Ya kan? Berarti garis lintang adalah garis yang melintang dari kiri ke kanan atau dari barat ke timur. Sedangkan garis yang membujur dari atas ke bawah adalah garis bujur. Indonesia berada di 90 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Ini adalah salah satu yang bisa kalian lihat ilmu yang menggunakan koordinat kartesius. Kompetensi dasar yang dapat kita pelajari dari materi kita adalah yang pertama, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Berarti ini kompetensi pengetahuan ya. Sedangkan kompetensi keterampilannya, kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui kegiatan pembelajaran saintifik, anak-anak dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran saintifik, anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik. Apersepsi. Apa itu apersepsi? Apersepsi adalah pembukaan hal-hal yang terkait dengan materi kita, yaitu koordinat kartesius. Nah, apa saja? Ini dia. Apa ini? Gedung bioskop. Yang sudah pernah nonton film di gedung bioskop, ucapkan ya. Banyak kan yang sudah pernah lihat film di gedung bioskop? Sebelum masuk ke gedung bioskop, kalian harus punya tiket, anak-anak. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, kalian dan satu orang teman akan melihat film Insidious. Kalian dapat tiket di kursi C10 dan C11. Gimana ya cara mencarinya? Kita lihat ini gambarnya. Jadi di kursi dalam gedung bioskop itu sudah diatur, ada huruf A sampai huruf L. Huruf ini menandakan barisnya, anak-anak. Baris A itu berada di atas sendiri, B bawahnya, C bawahnya sampai yang paling depan. Depannya layar itu adalah baris L. Sedangkan angka 1, 2, 3 sampai 17 itu adalah nomor kursi. Jadi jika kalian mendapatkan tiket C10, berarti kalian harus naik ke atas baris ketiga, yaitu baris C, dan carilah kursi dengan nomor 10 dan 11. Oke? Gitu ya. Nah, berarti materi kita koordinat kartesius sangat penting kan dalam kehidupan sehari-hari. Ini aja contohnya sudah pernah kalian rasakan di gedung bioskop. Selanjutnya,
Mari kita amati. Ayo kita amati, ini bisa kalian lihat juga di buku paket halaman 46 ya. Kita belajar menggambar bidang koordinat. Sebelumnya yang harus kalian siapkan adalah buku kotak yang kecil-kecil dan penggaris lengkap dengan ballpointnya ya. Kita mulai. Yang pertama harus kalian gambar adalah garis atau sumbu X. Sumbu X ini melintang dari kiri ke kanan ya. Nah, di sebelah kanan sumbu X itu kalian kasih tanda panah anak-anak. Ini gunanya mengartikan bahwa bilangan X ini tidak akan berhenti. Jadi terus ke kanan dan ke kiri, tidak berhenti di ujung buku kotak kalian. Garis kedua adalah garis yang membujur dari atas ke bawah, tegak lurus dengan sumbu X adalah sumbu Y. Nah, kalau kalian menggambarnya di buku kotak, Bu Nuna menggambarnya di aplikasi GeoGebra. Tampilannya seperti ini. Nah, cara menentukan titik-titik, kalian harus tentukan satu satuan adalah satu titik. Ya. Titik 0 merupakan titik temu antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, nilai titik 0 itu di sumbu X-nya 0, di sumbu Y-nya 0. Jadi kalau kita menentukan titik ini adalah koordinatnya 0,0. Di sebelah kanan 0, berarti nilainya yang berada di sumbu X. Satu kotak ke kanan, satu kotak ya. Kalian tandai, ini adalah bernilai 1. Ini ya, 1. Ditandai dulu dengan pulpen, garis, dikasih 1. Di bawahnya bilangan 1. Kemudian satu kotak berikutnya 2. Kotak berikutnya 3, 4, dan seterusnya. Di sebelah kiri 0, berarti sama dengan garis bilangan, nilainya bernilai negatif. Ya, di sebelah pas satu satuan dari 0 ada negatif 1. Jangan dikasih jarak lagi, karena jelek Bu ini berdempetan. Enggak anak-anak, yang penting betul ya. Kalau kalian kasih jarak lagi negatifnya 1 di sini, berarti jaraknya tidak akan sama. Semua jaraknya harus satu satuan atau satu kotak ya. Sebelah kirinya lagi negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sedangkan yang ke atas juga seperti itu. Satu satuan di atas 0 ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di bawah 0 negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Untuk menentukan titik A sampai H, perhatikan titik A itu koordinatnya 3,6. Ini artinya berarti nilai X-nya 3, nilai Y-nya 6. Nilai X3 di mana? Di sini. Pertemukan dengan nilai Y sama dengan 6. Ketemunya di koordinat A 3,6. B juga seperti itu 4,4. C berarti nilai X-nya negatif 4, Y-nya 3. Nilai D, titik D, berarti nilai X-nya negatif 6, Y-nya 5. Ini ya, ketemunya di sini. Titik E negatif 5, Y-nya negatif 5. Titik F, X-nya negatif 3, Y-nya negatif 3. Titik G, X-nya 2, Y-nya negatif 6. Titik H, X-nya 6, Y-nya negatif 5. Nah, sekarang kita tentukan jaraknya anak-anak ya. Jarak dari masing-masing titik. Jarak masing-masing titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama kita tentukan adalah jarak dari sumbu Y. Karena nilai yang pertama adalah nilai X. Nah, keterangan ya. Sudah saya tuliskan di sini. Terus bagaimana ininya? Caranya mendapatkan keterangan seperti ini, kita hitung. Ini sumbu Y. Sumbu Y kan yang melintang dari atas ke bawah, membujur dari atas ke bawah. Titik A berada di sebelah kanan sumbu Y, kita hitung di sini 0, berarti 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan. Jarak titik A terhadap sumbu X berapa satuan? Di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka keterangannya titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik B bisa ya. Titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik C sekarang. Titik C nilainya negatif 4,3. Apa jaraknya negatif? Jarak tidak ada yang negatif anak-anak, karena jarak itu satuan panjang. Panjang tidak mungkin negatif ya.
Berarti jarak semuanya bernilai positif. Apa yang membuat C-nya ini nilai X-nya negatif? Karena titik. Berikutnya informasi, anak-anak. Tadi kan kalian sudah menggambar. Sekarang kita jelaskan apa pengaruh sumbu X dan sumbu Y terhadap bidang koordinat. Sumbu X tadi kan adalah sumbu yang melintang dari kiri ke kanan. Kalau sumbu Y membujur dari atas ke bawah. Karena dua garis ini, maka satu bidang itu terbagi menjadi 4 bagian yang sama. 4 bagian itu namanya kuadran, anak-anak ya. Kuadran berarti kita punya 4 kuadran, 1, 2, 3, 4. Kuadran pertama adalah titik-titik yang menempati nilai X positif dan Y positif. Ini namanya kuadran 1. Terus kemudian di sebelah kirinya, X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Di bawahnya ada nilai X yang negatif dan Y yang negatif. Jadi ini kuadran 3. Kuadran 4, X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Sehingga informasi ini bisa kalian tambahkan di keterangan di gambar berikutnya. Gambar kuadran ini kalian gambar ya di buku kotak, berarti ini menjadi gambar yang kedua. Nah, sekarang ayo kita menalar. Waktunya mengisi keterangan ya. Dari hasil kalian menggambar di gambar 1 tadi, kita lengkapi keterangan dengan informasi dari gambar kedua. Buatlah tabel seperti ini, ditulis di bawah 2 gambar tadi ya. Sekarang kita mulai dari koordinat titik A. Koordinat titik A adalah 3,6. Keterangannya, titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Betul. Titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik B berada di kuadran 1. Titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Ingat ya, tidak ada negatif ya. 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik C berada di kuadran berapa? Ingat ya, sambil dilihat lagi di bukunya. Di sebelah kiri kuadran 1 ada kuadran 2. Titik C ada di kuadran 2. Diisi ya. Berikutnya titik D juga seperti itu sampai titik H. Bisa kan? Anak pintar mesti bisa. Nah, tugasnya anak-anak tidak jauh-jauh dari apa yang sudah kalian gambar dan dikerjakan di tabel tadi. Silahkan upload gambar dua bidang koordinat tadi. Berarti ada 2 gambar ya. Yang berisi titik-titik A sampai H dan gambar kuadran ya. Kemudian tabel keterangannya di link tugas yang sudah saya siapkan di tugas kelas. Oke, semangat ya. Terima kasih, salam sehat, tetap jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.